Bagi saya bencana itu tidak pernah memilih siapa saja yang terdampak. Jadi urusan kebencanaan pun urusan yang inklusif. Jadi semua orang kan terdampak bencana. Semua orang berharap mendapat pertolongan. Semua orang berharap untuk selamat. Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan wabah virus corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Namun, dalam penanganan kebencanaan, seringkali isu tentang inklusi belum banyak menjadi bahan pertimbangan. Belum inklusifnya penanganan akan berimbas pada semakin rentannya kelompok-kelompok rentan dalam respon tanggap bencana. Salah satu bentuk respon mitigasi yang bisa dilakukan adalah membangun ketahanan komunitas atau kelompok masyarakat dalam merespon bencana. Proyek I Am Safe bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan aktor kemanusiaan lain melakukan sensitisasi isu respon kebencanaan yang inklusif. Didanai oleh Uni Eropa, kegiatan dilakukan dengan mengadakan serial pelatihan mengenai kebencanaan yang inklusif. Di Nusa Tenggara Timur, pasca badai Seroja, respon kebencanaan yang inklusif menjadi salah satu tantangan. Kita baru alami, jadi selama ini kita hanya omong bencana. Tapi kemarin itu kami merasakan benar-benar itu bencana. Kami juga trauma, jadi sekarang kalau ada angin kencang seperti tadi itu kami, itu angin sudah mulai kencang, jadi begitu. Jadi kita sudah mulai was-was begitu. Kami bersyukur kalau teman-teman di Kupang ini sudah sedikit memiliki ilmu tentang kebencanaan. Tapi yang disayangkan adalah teman-teman saya yang di desa, yang mereka belum tahu bagaimana mengurangi risiko bencana itu. Bagaimana mendapat perlindungan secara mandiri, itu mereka belum tahu. Berkaca dari bencana badai Seroja, sudah saatnya respon kebencanaan harus dilakukan secara inklusif. Bentuk konkretnya antara lain adalah pembentukan Forum Desa Tangga Bencana atau Destana di Desa Pugdale. Destana itu dibentuk dan kami semua sepakat bahwa disabilitas itu menjadi prioritas bagi kami dan itu keterlibatan mereka itu ada di dalam Destana sehingga tidak ada ketinggalan jiwa satupun di dalam keadaan bencana. Pembentukan forum-forum desa tangga bencana ini tidak lepas dari kolaborasi proyek I Am Safe dan aktor-aktor kemanusiaan lainnya dengan pemerintah Kabupaten Kupang. Sebagai orang bencana, kita bekerja muka diri untuk bisa melakukan penanganan secara inklusif bersama dengan teman-teman mitra. Nah, oleh karena itu kita memperkuat tenaga, memperkuat personil, yaitu kita bentuklah Badan Pengurus Desa Tangguh Bencana. Yang kita lakukan di Kabupaten Kupang tahun ini ada 4 desa. Sedangkan di Yogyakarta, berkolaborasi dengan Taruna Tangga Bencana atau Tagana dan Difabel Tanggap Bencana atau Difagana. Proyek I Am Safe melakukan penguatan kapasitas dalam respon inklusif kebencanaan. Semoga dengan adanya pendekatan ini pastinya semua menjadi cerdas-cerdas, memahami, langsung nanti diterapkan ke masyarakat yang disampaikan oleh narasumber yang lain. Banyak kelompok-kelompok rentan yang ternyata tertinggal dalam proses penanggulangan bencana. Nah, oleh sebab itu, mulailah saat ini karena amanah dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana bahwa semua kelompok masyarakat itu tidak boleh ada yang tertinggal dalam penanggulangan kebencanaan. Oleh sebab itu harus inklusif, karena dengan inklusif semua kelompok itu terlayani dan terfasilitasi sesuai dengan pelayanan hak-hak kemanusiaan. Pelibatan kelompok rentan dan penyandang disabilitas ini diharapkan tidak ada seorang pun tertinggal dalam respon kebencanaan. Saya sangat mengapresiasi kepada HI dan kepada Uni Eropa yang terus peduli terhadap masyarakat di wilayah kami khususnya Kabupaten Sleman. Video ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat atau pandangan yang dinyatakan dalam video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Humanity and Inclusion, JIS Timor, dan Sigap Indonesia
dan bukan mencerminkan pendapat atau pandangan Uni Eropa.